Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam bab tentang niat. Qala al-muallifu rahimahullahu taala, berkata penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati beliau, wa nafa'anallahu bi ilmihi wa adkhalahu Allahul jannatan na'im, dan semoga Allah senantiasa merahmati beliau dan memasukkan beliau dan kita semua ke dalam surganya Allah. Allahumma amin. Wal yahdal kullal hadar min qasdihi takthir bi kasratil mustaghilina alaihi. Waspadalah waspada, hendaklah seseorang berhati-hati, kulla hadar, dengan sepenuh kehati-hatian, min qasdihi, dari ketika seseorang belajar ternyata dia bertujuan at-takthir, dia bertujuan untuk takthir di sini adalah takabur. Seseorang ketika belajar tujuannya adalah untuk takabur, untuk menyombongkan diri, bikasratil mustaghilina alaihi, dengan banyaknya murid yang datang di kajiannya. Karena kita perlu mengetahui, dengan misalnya kita buka majelis ilmu, kajian, itu seringkali membuat seseorang itu menjadi sombong, baik dari sisi muridnya yang hadir kajian tersebut dan dari sisi orang yang menyampaikan ilmu tersebut. Maka hendaklah seseorang, kata Imam Nawawi, jangan ketika belajar, jangan sampai tujuannya ketika belajar itu untuk menyombongkan diri. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan, ada di antara niat-niat yang buruk seseorang, ada di antara mereka ketika belajar tujuannya adalah agar bisa menyaingi siapa? Para ulama, biar bisa mendebat. Belajar tujuannya adalah untuk cuman berdebat. Padahal berdebat itu bukan tujuan utama dalam belajar. Seseorang berdebat itu boleh ketika apa? Ketika misalnya ada yang menentang, dan itu bukan pilihan pertama, pilihan terakhir. Jangan sampai dijadikan sebab dikit-dikit debat, yuk kita debat yuk, yuk kita debat yuk. Apalagi mubahalah, nggak sembarangan mubahalah. Mubahalah itu adalah laknat, saling melempar laknat. Dan seorang mukmin itu dilarang untuk saling melaknat. Wal mutahallifina ilaihi, dan banyaknya orang yang terus bolak-balik berdatangan. Jadi kajiannya itu sering didatangi banyak orang. Ini membuat potensi untuk sombong. Dari sisi pengajar, loh lihat tuh kajian saya, banyak yang datang, nggak kayak kajian sebelah. Akhirnya sombong. Atau misalnya dia punya yayasan atau lembaga pendidikan, dia merasa sombong, santri saya nyari santri setahun 300 gampang. Pondok saya ini yang daftar itu 1000.
yang saya tolak 700. Gunanya apa? Pamer. Membuktikan bahwasanya lembaga pendidikannya atau yayasannya atau pondok pesantrennya itu sudah sukses. Buktinya apa? 1000 yang daftar. Sedangkan dari sisi orang yang belajar, ketika misalnya orang ketika datang kajian, ayo datang kajian. Masa datang kajian kok yang kamu datengin cuman yang datang itu aja, 1, 2, 3 orang. Kita loh, pengajian kita ini yang saya datangi setiap pekan itu pesertanya 3.000, 5.000, 10.000. Kajian tuh begini gitu loh. Itu gunanya apa? Untuk sombong, untuk menyombongkan diri, untuk pamer. Padahal perlu kita ketahui banyaknya orang yang datang atau banyaknya orang yang menghadiri sebuah kajian itu bukan sebuah tolak ukur, sebuah kebenaran. Ada di antara nabi, mereka berdakwah puluhan tahun, pengikutnya cuman segelintir orang saja. Contohlah Nabi Nuh alaihissalam. Berapa lama beliau berdakwah? Beliau tuh dikisahkan, beliau diangkat menjadi nabi usianya sekitar 350 tahun. Diangkat menjadi nabi usianya 350 tahun. Kemudian beliau alaihissalam berdakwah, mengajarkan tauhid, itu disebutkan 1000 tahun kurang 50 tahun, jadi sekitar 950. Ada yang mengatakan 950, ada yang mengatakan 1000. Ala kulli hal, coba kita perhatikan Nabi Nuh alaihissalam, beliau dianggap menjadi nabi usianya 350 tahun dan beliau berdakwah itu kurang lebih selama 1000 tahun. Antum tahu pengikut Nabi Nuh itu berapa? Yang kita tahu itu kan pengikut Nabi Nuh itu yang masuk ke kapal. Kapalnya kan bertingkat. Oh, artinya pengikut Nabi Nuh banyak. Bukan seperti itu. Yang diangkut oleh kapalnya Nabi Nuh alaihissalam itu bukan cuma manusia, tapi hewan, barang pokok, barang-barang, makanan pokok. Karena Nabi Nuh dan pengikutnya tidak tahu sampai kapan banjir ini akan surut. Maka hewan yang bisa diangkut, makanan yang bisa diangkut. Antum asal antum tahu, pengikut Nabi Nuh, beliau berdakwah selama 1000 tahun, itu pengikutnya cuman 80 orang. 80 orang. Coba antum bayangkan, antum sekarang kurang 1000 dibagi 80. Setidaknya Nabi Nuh alaihissalam itu berdakwah setiap 12-13 tahun sekali, yang masuk Islam itu 1 pengikutnya. 13 tahun loh. Yang hadir kajiannya itu 1. 13 tahun kemudian yang hadir kajiannya 2 orang. 13 tahun kemudian yang hadir kajiannya 3 orang lagi, tambah 1. Coba bayangkan. Kita kadang berdakwah, apalagi zaman sekarang, orang berdakwah, buka kajian, yang hadir taruhlah minimal itu 9 orang. Ini terkadang ketika seseorang kajiannya itu sudah kajian rutin, yang hadir walaupun cuma 9 orang, kadang terbetik rasa sombong. Saya loh punya kajian rutin. Padahal yang datang cuma 9 orang. Dan 9 orang ini tidak setiap orang itu bisa mengambil faedah. Kadang ada yang ciping, ngasih sambil nguping, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan juga, cuma sekedar ya ada yang mampir. Nabi Nuh alaihissalam ini 13 tahun, setiap 13 tahun itu pengikutnya tambah 1. Dan itu ngaji beneran, maksudnya ngikut ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Apalagi kalau misalnya orang kajian live, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, banyak tambah terkenal. Maka ini adalah fitnah. Ini nasihat untuk saya pribadi khususnya dan untuk antum semuanya. Zaman sekarang itu potensi untuk orang pamer itu semakin besar.
Apalagi kalau antum misalnya dipuji, oh, Masya Allah kajian antum live di mana-mana. Awalnya kita ikhlas, tapi lama kelamaan terkadang muncul rasa, lihat ada pamer. Oh iya, oh ternyata kajian saya diakui. Maka inilah pentingnya kita ini senantiasa mengecek niat kita. Jadi ketika antum mau melakukan apa-apa, antum cek dulu, saya tujuannya ini untuk apa? Jangan sampai seseorang itu akhirnya karena banyak yang hadir kajiannya membuat dia sombong. Wal yahdal min karahiyati qiraati ashabihi ala ghairihi mimma yuntafa'u bihi. Dan hati-hatilah termasuk di antara perkara yang harus menjadikan perhatian kita semua, khususnya para pengajar, para ustadz, para dai, hendaknya seseorang itu menghindari sikap ketidaksukaannya ketika ada orang lain itu hadir di kajian, misalnya kajian tempat lain. Kenapa kok antum hadir kajian Ustadz Fulan, nggak hadir di kajian saya? Ada sebagian orang itu demikian. Ini sudah diperingatkan oleh Imam Nawawi. Jauh. Maka sifat-sifat seperti ini ada. Ini sombong dalam belajar. Karena kenapa? Karena pengikut itu bisa mempengaruhi seseorang dalam penyampaian ilmu. Maka Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala suatu ketika beliau pernah keluar dari rumahnya. Beliau keluar dari rumah dalam kondisi apa? Kepalanya itu ditutup pakai sarung, kepalanya ditutup, mengendap-endap. Kemudian ketemu dengan salah satu muridnya, nggak sengaja papasan. Wahai Imam Ahmad, kenapa engkau keluar dari rumahmu, engkau mengendap-endap, engkau menutupi kepalamu, seakan-akan ada orang yang hendak membunuhmu, ada orang yang hendak menerormu, ada orang yang hendak membahayakanmu. Padahal engkau adalah seorang imam besar, pengikutmu banyak, engkau diagungkan. Kenapa demikian? Toh kamu keluar dari rumahmu kan bisa dengan tenang, nyantai. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala? Sesungguhnya aku tidak ingin ketika aku keluar rumah kemudian ada orang yang melihat, Imam Ahmad, itu Imam Ahmad. Maka otomatis orang akan datang berbondong-bondong, akan bertanya, wahai Imam Ahmad, bagaimana hukumnya ini, bagaimana hukumnya itu. Karena orang itu ketika dikelilingi oleh orang yang banyak, itu potensi untuk riyaknya, sombongnya itu sangat besar. Nah, maka karena terkadang sombong menimbulkan penyakit sombong yang lain. Apa? Ketidaksukaan ketika ada orang lain tuh hadir di kajian ustadz lain. Kok antum hadir kajian ustadz Fulan, gak hadir kajian saya? Padahal kan kajian saya di samping rumah antum. Mimma yuntafa'u bihi. Padahal kajian ustadz yang dihadiri tadi itu bisa diambil faedahnya. Ustadz yang dihadiri dia ustadz Ahlus Sunnah, pemahamannya benar, apa yang disampaikan benar, orang-orang bisa mengambil faedah. Toh untuk apa dia nggak suka ketika ada orang yang hadir di kajian lain? Wa hadhihi musibatun yubtala biha ba'dul muallimin al-jahilin. Apa kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala? Ini adalah penyakit yang menimpa sebagian para dai-dai al-jahilin, dai-dai yang bodoh. Kenapa dikatakan bodoh? Kalau seandainya ketika dia menyampaikan ilmu, mengajarkan sebuah ilmu, mengajarkan sebuah pelajaran, kalau seandainya niatnya itu ikhlas karena Allah, toh tidak masalah. Sudah ada orang yang menggantikan tugasnya. Bisa jadi dengan orang lain tuh hadir dia. Misalnya ada orang yang hadir di kajian ustadz lain, bisa jadi dia bisa lebih mengambil faedah dibanding kajiannya. Toh apa yang kita sampaikan itu juga tujuannya ada agar dia bisa paham agama,
agar dia bisa mengenal agama Islam lebih dekat. Kan sama, mau dia hadir di kajian ustadz tadi, di kajiannya atau ustadz yang lain, sama saja. Wahiyya dalalatun bayyinatun min sahibiha ala su'i niyatihi wa fasadi tawiyatihi. Dan ini adalah bukti yang nyata, bukti yang konkret bahwasannya ketika dia tidak suka ada orang yang hadir kajian ustadz lain, ustadz fulan, terus dia tidak suka, padahal ustadz tadi itu ahlu sunnah, apa yang disampaikan itu adalah sebuah kebenaran. Ini adalah bukti nyata bahwasannya niat yang ada pada diri orang tersebut itu niat yang rusak. Ketika dia menyampaikan ilmu, niatnya bukan ikhlas karena Allah. Ketika dia mengajar bukan ikhlas, tapi agar apa? Agar orang itu terpukau dengan retorikanya, agar orang itu semakin banyak yang hadir di kajiannya, agar orang-orang itu memuji, oh masya Allah Ustadz fulan itu pintar, cerdas, gaya bahasanya bagus. Maka ini bukti. Saya enggak kok. Saya ketika menyampaikan ilmu ikhlas. Nah, kalau ikhlas ada orang yang hadir di kajian yang lain, harusnya antum seneng. Bukan antum malah antum enggak seneng. Ini beda. Kalau misalnya, kenapa antum hadir kajian Ustadz fulan? Misalnya ustadz tersebut bermasalah, secara akidah bermasalah, kemudian apa yang disampaikan itu tidak sesuai misalnya dalilnya mengatakan ini haram, beliau mengatakan ini halal. Ini beda. Antum nggak usah hadir di kajian ustadz fulan. Itu boleh. Karena di sini Imam Nawawi mengatakan mimma yuntafa'u bihi, yang mana seseorang itu bisa mengambil faedah, dan apa yang disampaikan itu juga sebuah kebenaran. Lah, yang disampaikan sebuah kebenaran, kenapa harus kita iri? Kenapa kita harus tidak suka? Ini bukti bahwasannya sejatinya ketika kita menyampaikan ilmu, tujuan kita ini tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, namun agar kita mendapatkan tendensi-tendensi dunia. Wal iyadu billah. Bal hiya hujjatun qati'atun ala adami iradatihi bi ta'limihi wajhallahul karim. Maka ini hujjah qati'ah, ini adalah hujjah yang kebenarannya 100%. Yang mana hujjah tersebut menunjukkan bahwasannya niatnya ketika mengajar itu bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Kalau seandainya ketika dia mengajar, menyampaikan ilmu, tujuannya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu ia tidak akan merasa tidak suka, tidak benci ketika ada orang yang hadir di kajian ustadz lain. Bal qala li nafsihi ana aradtu ta'ata bi ta'limihi wa qad hasalat. Dan harusnya ketika ada orang yang hadir di kajian ustadz yang lain, kemudian orang tersebut bisa mengambil faedah, harusnya dia mengatakan kepada dirinya, alhamdulillah, sejatinya ketika aku mengajar, ketika aku menyampaikan ilmu, tujuanku agar orang-orang itu semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang aku sampaikan. Akhirnya orang tahu hukumnya, oh ini ternyata hukumnya haram, oh ini ternyata hukumnya boleh. Akhirnya semakin taat, semakin mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Waqad hasalat, dan orang tersebut sudah dapat dari ustadz yang lain, nggak harus dari kita. Maka untuk apa ketika ada orang hadir di kajian ustadz lain kemudian kita iri, kita nggak seneng? Harusnya kita seneng. Oh alhamdulillah ada ustadz yang bisa menyampaikan ilmu sesuai sunnah Nabi, sesuai dalil, bukan mengikuti hawa nafsu, bukan cuma cerita ngalor ngidul ngetan ngulon utara selatan timur barat, nggak jelas faedahnya apa. Bukan ketika kajian cuma ketawa-ketawa saja, ketika pulang ditanya tadi apa yang disampaikan ustadznya, nggak tahu, pokoknya ustadznya ketawa.
Yang disampaikan banyak faedahnya. Kenapa antum nggak suka? Kenapa antum malah iri? Kenapa antum kok merasa tersaingi? Toh kalau seandainya tujuannya itu ikhlas agar orang itu semakin dekat kepada Allah, ya sudah. Orang tersebut sudah dapat dari tempat yang lain. Nggak harus kita yang nggak harus setiap orang itu masuk Islam mendapat hidayah lewat kita. Nggak harus. Nggak juga misalnya setiap semua kajian harus kita yang ngisi, nggak boleh yang lain. Nggak harus. Dakwah ini tuh tolong menolong. Dakwah ini konsepnya adalah ta'awun. Kalau misalnya ada ustadz yang lain dan itu ustadz ahlu sunnah, apa yang disampaikan adalah sebuah kebenaran, ya sudah, antum senang, nggak harus dihalang-halangi dakwahnya. Berbeda kalau ustadznya bermasalah. Kalau ustadznya bermasalah, ya karena agama ini adalah inna hada dinun, sesungguhnya agama ini adalah sesungguhnya ilmu ini inna hadal ilmu dinun, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fandur mimman akhadtum dinakum. Maka ketika antum belajar, antum cek, antum ngambil dari siapa. Maka kalau antum misalnya belajar dari seorang pencuri, lambat laun antum jadi seorang pencuri. Kalau antum belajar dari orang yang ketika tujuan dia mengajar cuma cari popularitas, ya nanti akan menghasilkan orang-orang murid-murid yang caper, cari perhatian, yang suka dengan popularitas. Kalau yang hadir sedikit nggak mau. Nabi Nuh 1000 tahun berdakwah, yang masuk Islam pengikut beliau cuma 80 orang. Ada Syekh Saleh Al-Abud, antum tahu Syekh Saleh Al-Abud? Beliau mantan rektor Universitas Islam Madinah. Beliau punya majelis khusus di Masjid Nabawi. Dan orang yang ngisi di Masjid Nabawi itu nggak sembarangan orang. Antum tahu, yang hadir kajiannya Syekh Saleh Abud itu berapa orang? Siapa? 1 orang. Siapa itu? Murid yang membacakan kitabnya. Itu cuma 1 orang. Padahal sekelas mantan rektor Universitas Islam Madinah, mantan rektor kampusnya kota Nabi Muhammad SAW. Dan ketika beliau mengajar di mana? Di masjidnya Nabi. Yang hadir kajiannya cuma 1. Dan beliau rutin setiap hari. Maka kalau ingin membuktikan antum tuh ikhlas dan berdakwah atau tidak, antum nggak akan mudah goyah. Mau yang hadir 1, yang mau hadir 2, nggak masalah. Lanjut. Toh apa yang saya sampaikan tujuannya agar orang tahu agama, bukan agar orang itu mengikuti saya. Antum mau dapat hidayah, mau dari saya atau dari orang lain, silahkan, tidak masalah. Wa huwa qasada bi qiraati ala ghairi ziyadata ilmin fala adaba alaihi. Sedangkan ketika orang tersebut hadir di kajian Ustadz Fulan, sesungguhnya tujuannya adalah untuk menambah ilmu, maka aku tidak akan mencela orang tersebut. Nggak usah dicela, nggak usah iri juga. Wa qad rawaina fi musnadil imami al-mujma' ala hifdhihi wa imamatihi. Dan telah diriwayatkan dari seorang imam yang mana keimamannya itu sudah diakui oleh seantero dunia, baik dalam hafalannya, dalam keagungannya, yaitu Abu Muhammad Ad-Darimi, Imam Ad-Darimi rahimahullahu ta'ala, bahwasanya diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, ya hamalatal ilmi, wahai para penuntut ilmu, ketahuilah, fa innamal alim man amila bima alim, sesungguhnya orang yang dikatakan seorang yang berilmu adalah orang yang mengamalkan apa yang dia ketahui. Kalau misalnya ada orang dia tidak mengamalkan apa yang dia ketahui, dia belum seorang alim. Dia baru sekelas seorang dai, seorang penyeru. Orang alim, ulama itu mengamalkan apa yang beliau ketahui. Wa wafaqa ilmahu wa amalahu, dan ilmunya
antara ilmu dengan amalannya itu selaras. Ini ciri-ciri seorang alim, seorang ulama. Wa sayakunu aqwamun yahmiluna al-ilma la yujawizu taraqiyahum. Dan kelak kata Ali bin Abi Thalib, kelak di akhir zaman tersebut akan muncul orang-orang yang mengajarkan ilmu. La yujawizu taraqiyahum. Ternyata apa yang dia ajarkan itu tidak melewati kerongkongannya. Maksudnya bagaimana? Kelak di akhir zaman, kelak setelah Ali bin Abi Thalib, itu akan muncul orang-orang yang retorika ketika menyampaikan sebuah ilmu itu bagus. Retorikanya bagus, membuat orang itu bisa menangis, bisa membuat orang itu terlenyuh. Tapi ternyata ilmunya tidak melewati kerongkongannya. Seperti kemarin, siapa? Haris Al-Muhasibi. Suatu ketika Haris Al-Muhasibi tanya Imam Ahmad, siapa itu Haris Al-Muhasibi? Setelah diselidiki, setelah dicek oleh Imam Ahmad, Haris Al-Muhasibi ini adalah orang yang ketika menyampaikan ilmu bisa membuat orang nangis. Tapi ternyata akidahnya bermasalah. Maka engkau jangan hadir di kajiannya Haris Al-Muhasibi. Maka kalau ada misalnya ustadz, dai, ada dai yang ilmunya bermasalah, ya boleh kita melarang murid kita, antum jangan hadir kajian ustadz fulan. Tapi kalau misalnya ustadz fulan tersebut sama-sama ahlu sunnah, ilmunya juga bagus, kemampuannya juga bagus, apalagi ditambah retorika yang bisa membuat orang itu terlenyuh, ya silahkan hadir. Silahkan hadir kajian beliau. Kalau perlu kajian saya liburkan, antum hadir di kajian Ustadz fulan. Maka antum ketika nanti sudah terjun di medan dakwah, antum akan menemui dalam dunia dakwah itu model orang-orang yang bermacam-macam. Ada orang yang sukanya cari muka, ada orang yang cari misalnya sengaja dekat ustadz agar apa? Agar bisnisnya lancar. Macam-macam, dunia dakwah ini macam-macam. Maka sebelum antum terjun di dunia dakwah, mari kita gembleng niat kita. Sudahkah kita ikhlas? Karena ketika kita sudah terjun di dunia dakwah, banyak arah rintang. Kadang kita ikhlas, kadang kita tiba-tiba nggak ikhlas. Nah, bagaimana ciri agar kita bisa tahu ketika kita menyampaikan ilmu, kita ini ikhlas atau tidak, kita sombong atau tidak? Salah satu cirinya, misalnya ketika kita ngomong, tiba-tiba terbetik dalam pikiran, keren juga ya saya ngomongnya ya, cakep juga ya. Nah, ini bisa jadi antum itu sudah sombong. Antum bisa jadi antum sudah sombong, atau bisa jadi setelah itu antum, niat antum tadi yang awalnya ikhlas jadi berbalik menjadi riya, pamer, atau menjadi tendensi, ternyata keren juga ini bagus ini. Kalau misalnya pas saya ngomong ini dipotong dijadikan reels, FYP. Ini bisa jadi salah satu tanda bahwasanya ketika itu niat antum itu sudah tidak ikhlas lagi. Allah Ta'ala yukhalifu amaluhum ilmahum. Maka orang yang bukan seorang yang alim itu orang yang menyisihi ilmunya, kelakuannya, tindak tanduknya itu menyisihi ilmunya. Wa tukhalifu saliratahum alaniyatuhum. Dan bukan dikatakan seorang yang berilmu, seorang alim adalah seseorang yang mana ketika di depan orang itu kelihatan alim, tapi ketika sendirian adalah orang yang jauh dari ilmu. Na'udzubillahi min dzalik. Yajlisuna hilaqan yubahi ba'duhum ba'dhan. Dan ketika dia duduk di sebuah majelis ilmu, dia akan membanding-bandingkan kajiannya. Loh, lihat tuh kajian saya. Kajian saya itu yang hadir 1000. Antum kajian antum yang hadir cuma 10 orang. Lihat kajian saya ini 1000. Atau antum loh kalau ngaji kok masa yang datang cuma itu aja. Kajian saya loh, itu loh di kajian di masjid ini Ustadz Fulan itu kajiannya kalau hadir itu 1000 orang.
Maka terkadang ini menjadi ajang untuk berbangga-bangga, sombong. Yubahi ba'duhum ba'don, saling berbangga-bangga satu dengan yang lain. Hatta innar rajula la yaqdabu ala jalisihi ayyajlisa ila ghairihi wa yada'ahu. Sampai-sampai nanti akan ada orang yang ketika ada orang yang tidak hadir di majelisnya, di kajiannya, tapi hadir di kajian atau hadir di tempat yang lain, dia malah marah. Kenapa antum hadir di kajian dia? Harusnya antum hadir di kajian saya. Marah. Bahkan nanti memfitnah. Ujung-ujungnya menghalalkan berbagai macam cara agar dia tidak hadir di kajian Ustadz Fulan. Toh kalau seandainya dia Ustadz ahlu sunnah, seorang dai ahlu sunnah, apa yang disampaikan itu adalah sebuah kebenaran, ya sudah. Seseorang itu nggak harus mendapat hidayah dari kita, bisa dari tempat yang lain. Ulaika la tas'adu a'maluhum fi majalisim tilka ilallahi ta'ala. Maka ini perhatikan, ketika kita sombong, berbangga-bangga dengan jumlah orang yang hadir di kajian kita, atau kita berbangga-bangga dengan jumlah orang yang banyaknya orang yang hadir di sebuah majlis yang mana kita hadir pada majlis tersebut. Perhatikan apa kata Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya ulaika la tas'adu a'maluhum, sesungguhnya amal-amal mereka, pahala-pahala mereka ketika hadir di kajian tersebut itu tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Karena ketika itu dia sombong, dia berbangga-bangga dengan banyaknya jamaah yang hadir di kajiannya atau di majelis yang dia hadiri. Wa qad shahha 'anil Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, wadittu anna hadal khalqa ta'allamu hadal ilma ala an la yunsaba ilayya harfun minhu. Maka kita perhatikan, misalnya kita sebagai seorang dai atau seorang penuntut ilmu, mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Wadittu, aku berangan-angan kalau seandainya manusia itu semuanya bisa mengambil semua ilmuku, bisa mempelajari semua ilmuku, ala an la yunsaba ilayya harfun minhu. Saya berharap semua manusia itu bisa mempelajari ilmu, mempelajari apa yang saya sampaikan semuanya, namun tanpa menasabkan sedikit pun itu kepada diriku. Maksudnya bagaimana? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu berangan-angan, seandainya semua manusia itu bisa mengambil faedah dari apa yang aku sampaikan, tanpa ia mengingat aku dapat hidayah ini karena berkat Imam Syafi'i. Aku bisa berubah seperti ini karena aku hadir di kajiannya Ustadz Fulan. Itu angan-angannya Imam Syafi'i. Karena kenapa? Karena ketika seseorang misalnya disebut-sebut namanya, saya ini hijrah karena saya hadir di kajiannya Ustadz Fulan. Itu kalau antum ngomong sama teman antum kan bisa tertarik untuk hadir di kajiannya Ustadz tadi. Tapi berbeda kalau ternyata ucapan tersebut itu sampai kepada Ustadz yang dimaksud. Saya ini dapat hidayah, saya hijrah karena saya hadir di kajiannya Ustadz Didi. Teman yang antum sampaikan demikian, wah berarti ini kajian Ustadz Didi bagus ini. Akhirnya saya datang di kajiannya Ustadz Didi. Tapi beda kalau misalnya Ustadz Didi itu sampai, ternyata ilmu saya ini ya keren gitu. Bisa membuat orang itu sadar, bisa membuat orang itu akhirnya hijrah, akhirnya bisa membuat orang itu taubat. Maka hati-hatilah. Inilah angan-angannya Imam Syafi'i. Semua orang bisa mengambil ilmu apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i tanpa menasabkan kepada beliau. Saya dapat hidayah karena berkat Imam Syafi'i. Nah, jika Imam Syafi'i saja berangan-angan demikian, maka apalagi kita
Ilmu kita kan cuman paling ya sejarinya Imam Syafi'i. Imam. Keilmuan beliau tidak usah diragukan lagi. Kefakihan beliau dalam masalah hadis, masalah fikih, masalah agama, masalah apapun itu juga tidak perlu kita ragukan. Jika Imam Syafi'i aja demikian, apalagi kita. Maka ada sebuah nasihat yang bagus. Ketika antum ngisi kajian, yang penting itu jamaah yang pulang dari kajian antum tuh nggak inget nama dan wajah antum. Yang diingat adalah faedah apa yang didapat dari kajian tadi. Nggak penting orang itu ingat nama antum, Ustadz Fulan, nggak penting. Yang lebih penting adalah ketika antum ngisi kajian, orang tersebut itu bisa mencatat, bisa mengambil faedah dari apa yang antum sampaikan. Sehingga nanti insya Allah amal antum itu akan kekal. Amal antum itu akan ikhlas. Amal antum itu akan naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terhitung sebagai amal yang dinilai, diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda kalau misalnya tadi faedah kajiannya apa? Gak tahu ya. Tadi pokoknya ustadznya ganteng, masih jomblo. Nah itu buat apa gitu loh faedahnya? Nggak ada faedahnya. Nah ini yang bisa saya sampaikan tentang seseorang sombong dalam belajar, dalam beramal. Maka hati-hatilah kita ini sombong dalam belajar. Maka tidak layak namanya orang yang masih dalam fase belajar kok dia sombong. Kadang kan orang itu kan ada tipe orang itu merendah untuk meninggi. Apalah saya, apalah al-fakir. Al-fakir itu tidak mengetahui apa-apa. Saya orang bodoh. Nah kalau udah tahu orang bodoh, al-fakir nggak ngerti apa-apa, ya kalau dinasehati atau misalnya mendapat sebuah faedah yang bagus, ya diterima. Iya, saya tahu, saya ini bodoh. Tapi ketika dinasihati ya menerima. Namanya orang bodoh itu ketika dinasihati ya menerima. Bukan sudah ngaku bodoh kok ketika dinasihati kok tidak menerima. Itu artinya sombong. Apa itu? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Orang yang sombong itu adalah orang yang batarul haq, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Apa kamu? Memang saya bodoh, tapi secara usia saya jauh lebih tua dibanding kamu. Kamu pengalaman belum mateng, saya pengalaman sudah lama. Wal iyadu billahi min dzalik. Wallahu taala bisawab. Ada pertanyaan di sini? Ya, silahkan satu ya. Bagaimana cara menyikapi untuk menasihati orang yang keras kepala? Bagaimana cara mensikapi, cara menasihati seseorang yang keras kepala? Ketika kita ingin menasihati orang lain, memang yang lebih utama adalah ketika kita menasihati itu face to face. Kita empat mata, kita ajak bicara baik-baik, kita sampaikan dengan cara yang lembut, kemudian kita dengan cara yang lembut, tidak dengan suara nada tinggi. Nah, bagaimana kalau seandainya tidak menerima? Ya kalau tidak menerima ya sudah. Kita sudah berusaha untuk menasehati. Toh nasihat itu kan tidak harus lewat kita, bisa dengan cara orang lain. Terkadang tipe orang-orang yang keras kepala itu ada satu atau dua orang itu yang ketika ngomong itu bisa diterima. Maka ketika antum tahu ingin menasihati orang yang keras kepala, coba antum sampaikan nasihat tersebut itu kepada orang yang dia percayai, yang ucapannya dia taati. Dia sampaikan, saya itu sudah pernah menasihati fulan begini dan begitu, ini nggak bagus. Saya nitip kalau jenengan antum ketemu dia, tolong sampaikan nasihat ini, tapi tanpa menyebut nama saya.
insya Allah orang tersebut itu sekeras kepala apapun orang, itu ada 1 atau 2 orang itu yang ketika menasihati itu bisa diterima. Maka ya kalau sikap kita ya, kalau orang keras kepala kita nasihati, ya sudah, tidak apa-apa. Hidayah tidak harus lewat kita, bisa lewat orang lain, bisa kita sampaikan kepada orang yang dia percayai, atau dengan cara yang lain. Misalnya ada orang misalnya masih rajin bergelut riba, perbuatannya jual belinya itu riba, transaksinya riba. Kadang kan kita kalau ngomong ini haram, ini riba, nggak percaya. Nah, coba misalnya dia senang ustadz siapa, cari misalnya ustadz fulan, misalnya tentang Ustadz Syafiq, masalah riba, Ustadz Syafiq riba. Antum cari video tersebut, antum kirim ke orang tadi. Udah, ini loh ada video bagus dari Ustadz Syafiq. Udah, kan orang kalau kadang senang ustadz satu itu kan ngomong apa-apa kan diikuti. Kalau misalnya dia tidak punya ustadz favorit, bisa dengan cara yang lain. Antum belikan buku, kemudian antum sengaja taruh di meja, atau di ranjangnya, atau di tasnya, atau di apanya, kan ya sudah. Dengan cara yang lain banyak menasihati orang itu bagi orang yang keras kepala. Wallahu ta'ala alam bishawab. Tidak ada pertanyaan? Ini tolong dimatikan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk kepada bab baru. Masih cukup nggak ini?